Baik, mari kita mulai pembahasan malam hari ini. Di sini materi kita judulnya adalah tanda i'rab atau alamatul i'rab. Sebelum masuk ke sana, saya mau nyobain dulu deh, nyobain pertanyaan berikut. Teman-teman kira-kira sudah bisa atau sudah pernah belajar atau belum? Misal saya punya lafat akrom tuh musliman. Coba saya mau nanya dulu nih ke teman-teman. Pada lafat musliman ini punya i'rab. I'rab apa pada lafat musliman? I'rab nasab ya. Terus tanda nasabnya dia menggunakan apa? Fathah, Taib. Fathah. Oke, sip. I'rab nasab, tanda nasabnya dia menggunakan harokat fathah. Terus saya punya contoh lagi. Contohnya adalah Dahab tu ila Makkata. Kalau lafat Makkata ini punya i'rab. I'rabnya apa kira-kira? Dahab tu ila Makkata. Nah, pada lafat Makkata ini dia itu disebut dengan i'rab jer karena jatuh setelah huruf jer. Huruf jernya adalah ila. Oke. Nah, kita malam hari ini itu akan mempelajari tanda-tanda masing-masing kalimat yang mu'rob. Tanda-tanda masing-masing kalimat yang mu'rob. Oke, kita mulai masuk saja pada poin yang pertama ya, teman-teman. Oke, poin yang pertama di sini adalah isim mufrad. Oke, saya tekankan ke kalian semuanya bahwa yang kita pelajari di sini adalah semua kalimat yang mu'rob. Semua kalimat yang mu'rob dan kalimat yang mu'rob itu berarti dia menerima i'rob. Mu'rob pasti menerima i'rob. I'rob berarti menerima i'rob ya teman-teman. Sudah pernah kita pelajari. Jadi nggak usah terlalu lama tentang i'rob. Langsung bahwa di sini ada 7 kalimat isim yang mu'rob. Ada 7 kalimat isim yang mu'rob alias yang memiliki i'rob. Berikut juga memiliki tanda-tanda i'robnya. Apa saja? Yang pertama adalah isim mufrad, teman-teman. Isim mufrad itu isim yang bagaimana? Isim mufrad itu isim yang memiliki arti tunggal atau arti satu. Tunggal atau satu. Kalau kita buka di kamus bahasa Arab,
Yang muncul pertama itu pasti isim mufrad. Isim mufrad itu akan muncul di pertama. Nanti dia memiliki makna tunggal, makna satu. Karena isim mufrad itu termasuk isim yang mu'rob, maka dia memiliki i'rob. Oke. Malam kemarin ada pembagian tentang i'rob, yaitu i'rob mukhtas dan i'rob mustarok. Nah, i'rob mukhtas itu berarti i'rob yang khusus masuk di satu tempat saja. Dalam hal ini, i'rob mukhtasnya kalimat isim itu adalah i'rob jer. Jadi semua yang ada di sini itu pasti memiliki i'rob jer. Karena dia adalah kalimat isim. Kemudian ada i'rob mustarok atau i'rob yang umum, yaitu i'rob rofa dan i'rob nasab. Rofa dan nasab itu termasuk i'rob yang bisa masuk pada kalimat isim, juga bisa masuk pada kalimat fiil. Oke, walhasil i'rob pada kalimat isim itu hanya ada tiga, rofa, nasab, dan juga jar. Sedangkan jazm tidak. Kembali ke pembahasan isim mufrad, teman-teman. Isim mufrad isim yang bermakna tunggal. Ketika dia rofa, maka tanda rofanya itu menggunakan domah. Namun ketika dia nasab, maka tanda nasabnya dia menggunakan fathah. Terus kalau dia i'rab jar, tanda jarnya dia itu menggunakan kalimat menggunakan harokat kasroh. Contoh di sini lafadznya adalah muslimun. Lafadznya adalah muslimun. Lafadz muslimun itu memiliki i'rab rofa. Karena i'rab rofa maka tandanya itu menggunakan domah. Maka tandanya menggunakan domah. Kayak gitu ya. Oke, Ini lagi ke pembahasan. Contoh
Saya berikan beberapa contoh penggunaan i'rab pada isim mufrad. Kalau i'rab rofa, rofa ingat-ingat teman-teman, kalau i'rabnya i'rab rofa, maka dia itu menggunakan atau sebagai pelaku pekerjaan, sebagai pelaku pekerjaan. Dia jatuh setelah kalimat fiil. Biasanya seperti itu ya. Sebagai pelaku pekerjaan jatuh setelah fiil. Contoh Ja'a Muhammadun. Ja'a itu kalimat fiil. Kemudian Muhammadun itu sebagai pelaku pekerjaannya alias sebagai failnya. Nah, pelaku pekerjaan, subjek, subjek atau pelaku pekerjaan itu harus di-i'robi rofa. Subjek atau pelaku pekerjaan harus di-i'robi rofa. Kemudian contoh yang kedua, Ishtaro itu kolaman. Kolaman ini dia dibaca nasab. Kenapa? Karena dia sebagai objek atau sasaran pekerjaan. Istaro itu artinya saya telah membeli. Membeli apa? Apa yang saya beli? Kolaman, sebuah pulpen. Nah, ini adalah objek atau sasaran pekerjaan saya. Kalau objek itu harus i'rab nasab. Kemudian katabtu bil kolami. Katabtu bil kolami. Lafat al kolami ini i'rabnya disebut i'rab jer alias kasroh. Tanda jernya dia itu menggunakan kasroh. Sebagai apa biasanya kalau di i'rab jer? Jatuh setelah huruf jer. Ya, di i'rab jer itu biasanya jatuh setelah huruf jer. Ah, bil kolami ba itu disebut dengan huruf jer. Maka lafat al kolami harus dibaca jer. Tanda jernya menggunakan harokat kasroh. Oke, kenapa kok menggunakan harokat kasroh? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad, isim yang bermakna satu. Saya beri semacam eh, rumus lah ya. Begini maksudnya. Ah, begitu teman-teman. I'rab itu memiliki posisi atau kedudukan. Kalau rofa biasanya sebagai fa'il. Kalau rofa biasanya sebagai fa'il. Fa'il alias subjek S-nya. Kalau nasab itu biasanya sebagai maf'ul bih atau objek sasaran pekerjaannya. O-nya. Kemudian kalau jer itu diawali oleh huruf jer. Sebutannya itu majrur. Sebutannya itu majrur. Nah, ini sebagai keterangannya. Sebagai keterangan. Nah, kemudian predikatnya itu mana? Kan ada S, ada P, ada O, ada K. P-nya mana? P-nya itu adalah kata kerjanya atau fiilnya. Oke. Contoh, kita buat contoh yang lebih panjang.
Am. Contohnya adalah kataba Muhammadun risalatan bil kolami. Kataba Muhammadun risalatan bil kolami. Teman-teman, di sini yang disebut dengan subjek itu yang mana berarti? Muhammadun. Naam. Muhammadun kita tandai sebagai subjek alias S-nya. Kemudian yang disebut dengan predikat itu yang mana? Kataba. Kata ba, kita tandai P. Kemudian yang disebut dengan objek yang mana? Risalatan. Risalatan. Kemudian bil kolami ini disebut dengan apa? Jet. Keterangan. Nah, keterangan Keterangan. S P O K. Sudah lengkap di situ ya. Cuman nggak urut kalau bahasa Arab. S P O K-nya. Nah, yang penting ada semua di situ. Oke. Kalau dia S subjek berarti erobnya harus rofa. Kalau dia O objek berarti erobnya harus nasab. Kalau dia K keterangan ada huruf jernya berarti erobnya harus jer. Nah, seperti itu. Ini dipakai di semua isim-isim yang mu'rab. Dipakai di semua isim-isim yang mu'rab. Kalau S subjek rofa, kalau apa namanya O objek itu nasab, kalau K keterangan, keterangan itu nanti erobnya jer, majrur dia, pemasukan huruf jer. Oke, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup. Itu berlaku di semua isim-isim yang mu'rab. Isim mufrad sudah selesai pembahasannya. Isim mufrad pembahasan kita sudah selesai. Poin yang kedua adalah isim tasniyah. Ini juga sudah pernah kita bahas, singgung lah dulu di macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Nah, isim tasniyah itu merupakan isim yang memiliki arti dua. Kalau mufrad satu, kalau tasniyah berarti dua. Gampang ya. Cirinya adalah, ini saya zoom ya, biar lebih. Oke, coret-coretannya saya hapus dulu. Isim tasniyah, cirinya adalah isim mufrad yang ketambahan ani atau ketambahan aini. Cara membuat isim tasniyah itu adalah diambil dari isim mufrad. Isim mufradnya kita tambah ani atau kita tambah aini. Contoh di sini muslimani. Muslimani ini asalnya adalah muslimun. Asalnya muslimun, kemudian ditambah ani atau ditambah aini. Maka dia menjadi isim tasniyah. Alif atau ya yang di sini itu disebut dengan alif tasniyah, menunjukkan arti dua. Berarti kalau ada lafadz kitabun dirubah ke isim tasniyah, maka bacanya seperti apa? Berarti cukup dibaca gini. Kitabun menjadi kitabani. Setelah ba kita tambahi alif nun atau ya nun. Nah, itu rumus membuat isim tasniyah. Setelah ba kita tambahi alif nun atau ya nun. Kitabun menjadi kitabani.
Muslimun, muslimani. Ghurfatun menjadi ghurfatani. Qalamun menjadi qalamani. Jawalun menjadi jawalani. Nah, rumusnya gampang, tambah ani atau tambah aini. Kalau i'rab dia kok rofa atau kalau kok dia sebagai pelaku pekerjaan, subjek, maka dia menggunakan ani, alif ya. Muslimani. Tapi kalau dia nasab atau sebagai objek, maka tandanya menggunakan iya. Tanda dia menggunakan iya. Contoh muslimah ini. Laki itu saya bertemu. Muslimah ini bertemu seorang muslim. Nah, dua orang muslim. Kalau dia sebagai keterangan, ya, maka dia i'rabnya adalah jer dan tanda jernya itu menggunakan iya. Nasab dan jer itu sama-sama menggunakan iya. Oke, seperti itu ya. Insya Allah mafhum. Caranya dengan caranya dengan menambah alif nun atau ya nun. Oke. Selanjutnya adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu bagaimana? Aduh, jamak itu kan banyak. Mudzakkar itu laki-laki. Salim itu selamat. Apa maksudnya? Jamak mudzakkar salim apa maksudnya? Maksudnya adalah isimnya itu bermakna banyak. Banyak untuk laki-laki, Yang kemudian selamat. banyak untuk laki-laki yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Selamat dari perubahan kata. Gini maksudnya. Di sini contohnya adalah lafadz muslimuna. Muslimuna disebut dengan jamak mudzakkar salim karena dia itu memiliki arti banyak dan khusus untuk laki-laki. Tandanya itu adalah menggunakan wawu non atau menggunakan ya non. Kalau isim tasniyah tadi kan, kalau isim tasniyah tadi kan dari isim mufrad, kemudian ditambah alif nun atau ya nun. Namun kalau isim jamak mudzakkar salim dari mufrad kemudian ditambah wawu nun atau ya nun. Maksud salim yang tadi saya singgung adalah dia itu masih menyelamatkan isim mufradnya. Isim mufradnya nggak dirubah-rubah. Kita hanya menambah wawu nun atau menambah ya nun saja. Contohnya tadi muslimun menjadi muslimuna Limuna. atau menjadi muslimina seperti itu. Yang Nah, itu maksud dari salim adalah masih menyelamatkan isim mufradnya. Cara menjamakkannya tetap isim mufradnya dipakai, tinggal nambah wawu nun atau ya nun. Oke. Ketika rofa tandanya dengan wawu nun. Ketika nasab dan cer tandanya dengan ya nun. Muslimuna ini rofa. Muslimina ini nasab.
muslimina ini jer. Jadi perhatikan lagi kalau rofa itu sebagai pelaku pekerjaan. Kalau nasab sebagai sasaran pekerjaan atau objek. Kalau jer sebagai keterangan. Itu ya. Contohnya sudah begitu. Oke, saya kira mudah ya. Itu adalah jamak mudzakkar salim. Bermana banyak untuk laki-laki yang menyelamatkan isim mufradnya. Kita geser pembahasannya. Saya hapus dulu coret-coretannya. Yang keempat adalah jamak muannats salim. Ma huwa jam'ul muannats salim. Apa yang disebut dengan jamak muannats salim? Jamak itu banyak, muannats itu perempuan, salim itu yang masih selamat. Sama kayak mudzakkar salim, hanya saja ini khusus untuk muannats. Cara membuatnya adalah ambil isim mufradnya, kemudian ditambahkan atun atau atin. Isim mufradnya apa, kemudian ditambahkan atun ataupun atin. Contoh di sini muslimatun, satu orang perempuan Islam. Kalau kita pengen banyak perempuan Islam, maka tinggal nambah atun ataupun atin. Dengan catatan taknya ini kita buang. Tak marbutonya ini kita buang. Kemudian kita ganti menggunakan atun ataupun atin. Maka menjadi muslimatun atau muslimatin. Muslimatin. Nah, seperti ini. Domah itu berarti rofa, kasroh berarti nasab ataupun jer. Jadi isim jamak muannats salim, isim jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah itu nasab jernya itu memiliki tanda yang sama. Kalau jamak muannats salim, nasab jernya pakai kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, nasab jernya pakai iya. Terus kalau isim tasniyah juga sama, nasab jernya pakai iya. Baik. Yang kelima, teman-teman, adalah jamak taksir. Yang kelima adalah jamak taksir. Jamak taksir, jamak itu banyak, taksir itu pecah. Jamak itu banyak, taksir itu pecah. Maksudnya, dia berubah ke isim yang jamak, akan tetapi tidak menyelamatkan isim mufradnya, malah memecah isim mufradnya. Contoh, di sini kutubun. Kutubun itu diambil dari isim mufrad kitabun. Kitabun isim mufrad. Kemudian kita menginginkan jamak, ternyata berubah menjadi kutubun. Nah, ini kan pecah namanya. Yang awalnya di situ ada alif, kitabun ada alifnya. Ternyata setelah berubah menjadi jamak, alifnya hilang. Itu namanya pecah berarti. Atau contoh yang lain. Kolamun, satu pulpen. Jamaknya adalah aklamun. Nah, ini juga sama. Ini namanya taksir. Taksir itu pecah.
yang awalnya hanya 3 huruf saja, qaf, lam, dan mim, setelah dirubah ke jamak, tiba-tiba muncul hamzah, tiba-tiba muncul alif di sini. Nah, ini namanya memecah, memecah isim mufradnya atau tidak menyelamatkan isim mufradnya. Nah, itu merupakan perbedaan antara jamak taksir dengan jamak yang lainnya. Kalau yang lainnya kan ada embel-embel salim itu ya, mudzakkar salim, muannats salim. Nah, ini nggak ada embel-embel salimnya. Kenapa kok nggak ada embel-embel salimnya? Ya karena tadi dia tidak bisa mempertahankan isim mufradnya. Kalau muannats dan mudzakkar salim tadi kan isim mufradnya masih ada, hanya tinggal menambahkan huruf lagi di belakangnya. Entah tambah atun atin atau tambah wawunun yakno. Itu namanya salim. Tapi kalau taksir ini enggak, ya pecah, tidak lagi bisa menyelamatkan isim mufradnya. Oke, seperti itu ya. Jamak taksir itu tanda i'rabnya sama seperti isim mufrad, sama seperti isim mufrad karena dia tidak ada penambahan-penambahan huruf di akhirnya ya. Jadi sama kayak isim mufrad. Ketika rofa tandanya dengan domah, nasab dengan fathah, dan jer dengan kasroh, sama seperti isim mufrad. Perbedaan lagi antara jamak taksir dengan jamak-jamak yang lainnya. Kalau jamak taksir ini digunakan untuk umum, teman-teman. Umum ini maksudnya apa? Boleh digunakan untuk laki-laki, boleh digunakan untuk perempuan. Boleh juga digunakan untuk sesuatu yang berakal, boleh juga digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi kita sebut dengan jamak umum, masuk di segala lini. Tapi dia harus taksir pecah, tidak mampu menyelamatkan isim mufradnya. Kalau jamak muannats salim, dia ini jamak yang khusus untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Boleh jadi nanti perempuannya perempuan yang berakal, kalimat-kalimat yang berakal untuk perempuan, dan kalimat-kalimat yang tidak berakal namun perempuan. Contoh gimana? Kalau yang berakal, muslimatun, seorang muslimah, ini berakal. Contoh yang nggak berakal, seperti halnya sayyarotun. Sayyarotun artinya mobil. Mobil kan tidak berakal. Nah, ini juga disebut jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu untuk perempuan, tapi dia boleh untuk yang berakal, boleh untuk yang tidak berakal. Kalau mudzakkar salim, ini wajib berakal. Wajib laki-laki juga wajib yang berakal. Nggak boleh yang tidak berakal. Nggak bisa. Misalnya kitabun. Kitabun kan isim yang mudzakkar. Karena kan nggak ada tak marbutoknya. Kitabun. Ini nggak boleh dirubah jamak mudzakkar salim menjadi kitabuna. Itu nggak boleh. Karena kitabun tidak berakal. Maka yang dipakai adalah jamak taksir nanti pada lafadz kitabun. Maka kitabun jamaknya adalah kutubun. Nah, seperti itu. Oke. Itu merupakan perbedaan antara jamak-jamak mudzakkar salim, muannats salim, ataupun taksir. Oke, selesai ya. Saya kira cukup selesai untuk materi ini. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir. Saya pending dulu teman-teman. Nah, kita tanya jawab dulu ya. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan sebelum kita ke tanya jawab. Boleh bertanya, silakan.
Izin Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita pada. Ini untuk jamaah taksi Oke. berarti tidak ada rumus khusus Pak Ustaz ya. Oke, silakan Pak, tanya apa? Untuk jamaah taksir tidak ada rumus khusus berarti sistemnya hafalan saja begitu ya. Atau Oh, gimana Pak Ustaz? oke. Apakah jamaah taksir ada rumus Terima kasih. khususnya? Jamaah taksir itu memiliki wazan sebenarnya. Kalau dibilang rumus, bukan rumus. Tapi kalau bukan dibilang rumus, ya kadang sama. Begini, saya tidak mau menyebut ini sebagai rumus, tapi mungkin sebagai apa ya namanya ya, eh, pengingat-ingat gitulah ya, sebagai pengingat-ingat. Saya contohkan, kalau kita menemukan kalimat yang polanya kok fa'ilun, nemu kalimat nih, kalimat isim, polanya fa'ilun. Contohnya katibun, katibun. Nah, biasanya wazan fa'ilun kalau dijamakkan, dirubah ke isim yang jamak, maka dia berubah menjadi wazan fu'alun. Fa'ilun menjadi fu'alun. Berarti katibun kalau dijamakkan menjadi kutabun. Katibun menjadi kutabun. Contoh lain, tolibun. Kalau dijamakkan maka menjadi apa? Itu labun. Kalau dijamakkan maka berubah menjadi tulabun. Namun rumus ini itu tidak pasti. Makanya saya tidak bisa menyebutkan ini sebagai rumus. Sebagai tendensi awal lah mungkin ya gitu. Karena nggak pasti. Nggak pasnya gimana? Karena nggak semuanya nanti berwazan fu'alun kalau dijamakkan. Ada beberapa kalimat yang tidak bisa dijamakkan menggunakan jamak fu'alun. Contohnya apa? Misalnya jahilun, orang yang bodoh. Kalau dijamakkan, jamaknya itu juhala'u, orang-orang bodoh. Fakirun, orang yang butuh. Dijamakkan menjadi fuqara'u. Hmm. Fakirun fuqara'u. Jahilun juhala'u. Alimun dijamakkan menjadi ulama ulama'u. Nah, begini. Jadi kalau wazan fa'ilon biasanya dia itu berwazan fu'alon kalau dijamakkan biasanya. Namun di beberapa contoh ternyata tidak. Seperti lafaz jahilun wazannya malah juhalau. Wazan yang dipakai fu'alau. Jadi jawab ketika ada pertanyaan apakah ada rumus jamak taksirnya, maka jawabannya adalah tidak ada rumus jamak taksir. Tidak ada rumus jamak taksir.
kita harus sering-sering baca aja. Kita koreksi di kamusnya, Ya betul. apakah orang Arab menggunakan seperti ini, apakah benar nggak kaidahnya kalau seperti ini ya. Mending Makasih. menghafal wazan saja, menghafal wazan-wazan jamak taksirnya saja. Salah satu wazannya adalah fu'alun, fu'alun. Gitu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu ya teman-teman. Jamak taksir nggak ada rumusnya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ada lagi pertanyaan Pak Ayi? eh Gini, Pak Ustaz, kalau i'rabnya yang bisa di i'rab itu cuman fi'il dan isim ya. Fi'il kenapa tidak bisa katanya gitu tidak bisa pakai nasab maaf eh mahtub zer gitu zer maksudnya hafaz gitu betul itu gimana. Apa fi'il nggak boleh pakai i'rab jar? Gitu ya pertanyaannya Pak ya. Ya betul. Ini saya bersihkan ya. Apa fi'il nggak memiliki i'rab jar? Jar itu adalah jar alias khofat. Kalau di kitab-kitab kan pembahasannya atau sebutannya khofat gitu ya. Jar atau khofat Ya betul. itu merupakan i'rab yang muhtas. Ini bukan sudah kita bahas. I'rab yang muhtas. Muhtas itu artinya i'rab yang khusus. I'rab yang khusus, Ya khusus hanya untuk satu kata saja. Tidak bisa untuk dua kata ataupun malah tiga kata. Bisa hanya satu kata saja yang diperbolehkan di i'rab jar maupun khafat. Kenapa kok enggak dua gitu? Satu aja. Secara arti jar itu kan artinya rendah, rendah atau asor gitu ya, bawah. Nah, kalau misalnya ada fiil yang dia kok di Eropa atau berharokat kasroh, misalnya yaf'ali, maka nanti ini akan banyak menimbulkan pertanyaan. Apa maksudnya? hmm. Mungkin kalau kita sudah pernah belajar tasrif lugawi kan ya yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina yaf'ali. Nah, kalau hanya kasar kayak gini, kalau kita sudah pernah belajar sorof, ini pasti kita bertanya-tanya, loh, ini kok yaf'ali bukannya seharusnya dia adalah
Taf Alina. Apa kok ya nonnya nggak ada? Nah, akan menimbulkan pertanyaan seperti itu. Maka dari itu, Hmm. i'rab jar atau i'rab kasroh dari kalimat fi'il itu tidak ada. Nah, maka ulama membagi i'rab ada dua kemarin. Ada i'rab yang muhtas, ada i'rab Tas yang ya. mustarok. Mustarok gimana? Ada i'rab yang muhtas, ada i'rab yang mustarok. Kalau mustarok berarti dia umum. Umum itu boleh masuk di isim, juga boleh masuk di fi'il. Saya kira ini tadi sudah saya singgung ya. Muhtas dan juga mustarok. Jawabannya ini Pak. Kenapa fi'il nggak ada di i'rab jar? Kenapa jazm Terima nggak ada di kasih. i'rab Nah, isim? Karena i'rab itu ada dua. Ada i'rab yang muhtas, ada i'rab yang mustarok. Muhtas itu maknanya khusus. Hanya dia saja yang memiliki, yaitu i'rab jar. Jar itu khusus untuk isim. Atau i'rab jazm. Jazm itu khusus untuk fi'il. Kalau mustarok itu boleh untuk isim, juga boleh untuk fi'il, yaitu i'rab rofa dan i'rab nasab. hmm. Mungkin seperti itu Pak ya jawabannya ya. Jika ada pertanyaan kenapa jar tidak masuk pada fi'il, kenapa jazm tidak masuk pada isim, jawab saja ini. I'rab ada dua, i'rab muftas dan i'rab mustarok, begitu ya. Bon. Mungkin seperti itu jawaban saya. Masih ada waktu 10 menit. Kita lanjutkan lagi untuk Asmaul Khamsah dan Isim Ghairul Munsharif. Asmaul Khamsah ini adalah isim-isim yang khusus. Dia itu aslinya adalah abun, ahun, pamun, pamun, dan juga zu. Ini adalah isim-isim yang khusus. Isim-isim yang hanya dimiliki oleh Asmaul Khamsah. Kenapa disebut dengan isim yang khusus? Karena 5 isim ini ketika digandengkan dengan kata yang lain, maka tanda i'rabnya dia itu berubah menjadi huruf. Sebenarnya dia kalau tidak digandengkan itu tanda i'rabnya dia pakai harokat. Contoh, abun kita kasih ja'a. Ja'a abun. Bapak telah datang. Atau ja'a ahun. Saudara laki-laki telah datang. Atau ja'a hamun. Mertua sudah datang. Nah, ketika mereka sendirian seperti ini, dia itu tanda i'rabnya dia pakai harokat. Harokat doma, atau harokat fathah, atau harokat kasroh. Alias dia ini isim mufrad. Namun ketika 5 isim ini kok digandengkan, digandengkan. Istilah nahunya adalah dimudhofkan, maka tanda i'rabnya dia dirubah menggunakan huruf. Contoh, abuka. Abuka di sini adalah gabungan antara kata abun dan domer ka. Domer ka itu domer anta. Nah, ketika ada kata jaa di depannya, maka abun tambah ka ini berubah menjadi abuka. Jaa abuka. Kalian perhatikan wow di sini ya, tengah-tengah ini. Itu merupakan tanda i'rabnya dia.
tanda i'rabnya dia. Jadi bukan menggunakan ba yang harokat doma ini, tapi menggunakan wawu setelah ba. Ketika menggunakan wawu, maka i'rabnya dia adalah rofa. Ja'a abuka, bapakmu telah datang. Ini adalah asmaul khamsah. Syarat dikatakan asmaul khamsah ini harus digandengkan dengan kata yang lain, alias harus dimudofkan. Nggak boleh berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri, maka disebut isim mufrad. Tapi kalau digandengkan, maka disebut dengan asmaul khamsah. Begitu ya. Tapi garis bawahnya adalah jangan digandengkan dengan ya mutakalim. Garis bawahnya jangan digandengkan dengan ya mutakalim. Apa itu ya mutakalim? Yang yang bermana kepemilikan, bermana untuk dirinya sendiri. Contoh, jawalun tambah ya mutakalim menjadi jawali. HP saya, HP ku. Kitabun, kitabi. Kolamun, kolami. Nah, itu namanya ya mutakalim. Begitu ya. Kalau dia digabung dengan ya mutakalim, dia tetap disebut isim mufrad. Tapi isim mufrad yang mudhof pada ya mutakalim. Artinya dia bukan asmaul khamsah ya. Nah, contoh, abun saya tambah ya mutakalim. Ja'a abi begini. Nah, abi ini adalah isim mufrad yang mudhof kepada ya mutakalim. Isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Tapi kalau ja'a abuka, abun tambah ka, nah, maka dia adalah isim asmaul khamsah. Ah, kayak gitu ya. Saya kira bisa dibedakan mana yang asmaul khamsah, mana yang bukan asmaul khamsah ya. Kalau asmaul khamsah harus gandeng, namun jangan digandeng ya mutakalim. Kalau bukan asmaul khamsah, berarti ya selain yang digandeng-gandeng. Sudah selesai teman-teman, saya hapus. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang tidak boleh ditanwin. Isim itu kan tandanya tanwin, biasanya kan gitu kan kemarin. Tanda isim ada tanwin, ada al, ada dibaca jer. Namun ada juga isim yang tidak boleh ditanwinkan. Namanya adalah isim ghairu munsharif. Oke, kita bahas pelan-pelan. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak boleh ditanwinkan. Sebab dia tidak boleh ditanwinkan karena dia memiliki penyakit atau disebut dengan ilat. Langsung saja saya kasih tahu ilat-ilatnya. Penyakit-penyakitnya adalah yang mengikuti wazan
Nah, ini merupakan wazan yang menyebabkan kalimat isimnya itu tidak boleh dibaca tanwin. Ingat-ingat, wazan-wazan yang tak tulis di sini adalah wazan yang tidak diizinkan kalimat bertanwin. Satu, af'alu. Contoh Ahmadu. Ahmad ini kan nama orang. Kalau nama orang kan berarti kalimat isim. Harusnya kan ditanwin. Nah, karena dia mengikuti wazan af'alu, maka tidak boleh ditanwin. Karena af'alu termasuk penyakit ilat namanya. Ahmad, Hmm. Asghor, Akbar, Allahu Akbar. Itu Akbar itu nggak boleh tanwin, nggak boleh Allahu Akbarun. Alasannya karena Akbar adalah isim goiru munsorif. Mengikuti wazan af'alu. Kemudian ada lagi mafailu atau mafailu. Ini termasuk penyakit dari kalimat isim juga. Awalnya, contoh ya, awalnya kita memiliki lafadz masjidun. Masjidun bertanwin. Ketika dirubah ke isim jamak, maka berubah menjadi masajid. Masajid. Jamaknya isim masjidun itu mengikuti pola mafailu. Maka nggak boleh ditanwin. Dia sudah mengikuti ilat, kena ilat. Jadi yang nomor dua ini itu merupakan isim jamak. Isim jamak namanya ya jamak taksir. Ngikutnya jamak taksir. Contoh lagi, misbahun, lampu. Kalau kita rubah ke jamak menjadi masobihu. Masobihu. Ini nggak boleh ditanwin karena sama polanya dengan mafailu. Nah, dia merupakan jamak. Nah, itu termasuk isim ghoiru munsharif. Dan yang terakhir wazannya adalah fa'la'u atau fu'ala'u. Tadi contohnya uh, fakirun, jamaknya fuqara'u. Fakirun, fuqara'u. Fuqara'u nggak boleh ditanwin karena ngikutin wazan fu'ala'u. Wazan fu'ala'u adalah wazan ilat, wazan penyakit. Wazan penyakit berarti dia munu'u anit tanwin, tidak boleh ditanwin, dilarang. Naam, seperti itu tentang isim ghair munsharif. Jadi kalau isim ghair munsharif itu tanda rofaknya dengan domah tapi tanpa tanwin karena ghairu munsharif. Nasabnya dengan fathah tapi tanpa tanwin dan jernya dengan fathah juga tapi tanpa tanwin. Contoh yang tadi saya buat yang pertama yang di awal. Dhahabtu ila Makkata. Makkata ini juga sama, termasuk ilat. Ini tak tambahin satu ya. Tak tambahin satu, nama perempuan. Nama perempuan itu ilat semua. Nama perempuan itu nggak boleh ditanwinkan. Dhahabtu ila Makkata. Makkata ini kan nama perempuan. Nama kota tapi ada tak marbutoknya. Gitu kan. Nama kota tapi ada tak marbutoknya. Nama perempuan. Ya, maka jernya dia itu pakai fathah. Tapi fathah yang tidak ditanwin. Saya pergi ke Makkah. Dhahabtu ila Makkata. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang isim ghairu munsharif. Pembahasan kita sudah selesai. Ini rekamannya saya tutup aja ya.
Syukron teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan silakan.